Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian HKBP Duku Kupang Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan menjaga kami sepanjang malam dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkati setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini Jumat tanggal 24 November 2023 tertulis di dalam kitab surat Rasul Paulus ke Jemaat Efesus pasal keempat ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alai gabenaba sarmahamu samahamu, aka para siroha masih sesando samahamu, songon panesani debata di dosata di bagasan Kristus. Nats kita hari ini masuk ke perikop yang kedua dalam pasal 4 ini, yaitu manusia baru. Manusia lama tidak menerima penebusan Yesus. Mereka hidup dalam kejahatan dan kebinasaan. Akan tetapi manusia baru menerima pembenaran dan penebusan Yesus Kristus, sehingga hidup mereka berbuah kebenaran dan kebaikan. Dalam ayat 31 di dalam pasal 4 ini dituliskan, segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertingkaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Rasul Paulus menghendaki jemaat agar hidup rukun, ramah, dan penuh kasih. Kalimat mengampuni atau memaafkan sangat mudah dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita selalu mengingat-ingat, menghitung-hitung kesalahan orang kepada kita yang menjadi akar kepahitan di hati kita, membuat kita sulit dan tidak mampu mengampuni dan memaafkan sesama. Kita masih harus banyak belajar dan meneladani betapa Tuhan Yesus mau berkorban dan mengampuni kita dari dosa dan kejahatan kita. Kalau kita boleh mengingat Tuhan Yesus yang begitu berkorban, Dia yang tidak punya kesalahan, tapi Dia harus menanggung dosa dunia ini. Selayaknya kita, manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mampu mengampuni sesama kita. Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dikala kita dapat mengampuni seorang dengan yang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kita. Seperti kita juga yang selalu kita sebut di dalam doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyimpan akar pahit di dalam hati kita. Untuk membuat kita menanamkan kebencian di hati kita. Tapi mari dibuang semuanya, agar kita bisa mendapat pengampunan dari Tuhan. Pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita untuk boleh saling mengampuni, saling memaafkan. Hidup ramah penuh cinta kasih, saling mengampuni dan membuang segala kepahitan dan kemarahan, itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Biarlah setiap kita mau berdamai dengan orang lain, mau berdamai dengan lingkungan kita,
mau berdamai dengan siapapun yang mungkin menyakiti hati kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dalam nats kita hari ini, kita saling mengampuni. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk boleh meneladani pengampunannya kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga untuk sapaan firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk boleh saling memaafkan, saling mengampuni, dan hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh meneladani pengorbanan-Mu, mengampuni segala dosa dan kejahatan kami, agar kami juga mampu mengampuni sesama kami. Hari ini kamu serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkarya di setiap aktivitas kami, menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas.